belakangan ini mulai muncul lagi gejolak beragama. Orang merasa dialah yang paling ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nak? Cuma karena berbeda penampilan, berbeda kunut, cuma berbeda sayyidina tidak sayyidina, berbeda doa berjemaah tidak berjamaah, langsung menjadi permasalahan. Dan tidak jarang mereka mengatakan ulama-ulama kita yang dulu itu ulama-ulama yang sesat. Kalau kita ditanya, ini Bapak Ibu ini ditanya, kenapa kamu begini? Ulama pasti jawabannya, begitu orang tua dulu kami. Ucapan-ucapan tokoh mereka dibawakan oleh beliau kemarin, Abu Sulaiman Ad-Darani, Abdul Hamid Al-Hubli, Al-Junaid, dan lain-lain mengucapkan kalimat yang hampir sama, intinya sama, bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman kami. Tapi di sini yang menjadi penyebab apa? Tidak tafsil, tidak rinci, tidak dirinci satu persatu. Sedikitnya ilmu tentunya, li bu'dihim 'anil ilmi, karena mereka jauh dari ilmu. Fa in kana dzalika sahihan anhum, walaupun awal mula mereka ini berada dalam kebenaran secara slogan, tetapi pada kenyataannya akhirnya menyimpang. Ya. Kemudian mau tidak mau para ulama Ahlus Sunnah menerangkan kesalahan mereka satu persatu. Di sini yang menjadi masalah. Wa ma zalal ulama'u yubayyinu kullu wahidin minhum ghalata sahibihi. Para ulama Ahlus Sunnah satu sama lain saling mengingatkan. Kan sifat Ahlus Sunnah, sifat kaum muslimin yang benar seperti itu, ya. Kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kaum muslimin satu sama lain itu seperti bangunan, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Ketika baru ada tiang sebelah sini, ya belum begitu kokoh, masih bisa goyang. Tapi nyambung dengan tiang sebelah sini tambah kuat, nyambung lagi dengan sebelah sini tambah kuat. Bangunan kan begitu, sifat bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Apa yang dimaksud saling menguatkan? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati, bukan justru mendiamkan. Banyak saudara-saudara kita yang salah paham. Kita kan satu tubuh nih, seperti satu bangunan, jangan saling menyalahkan. Nah, justru kebalik. Okay. Justru yang salah harus diluruskan. Kalau yang salah didiamkan, mestinya ini yang besar di bawah, ini yang besar di atas. Salah kan? Ya udahlah, daripada rame, daripada ribut, udah biarin aja. Tambah lagi yang lebih besar lagi, lebih berat lagi di atasnya, makin parah lagi. Ya udahlah, daripada ribut, daripada rame, udah biarin aja. Terus lama-lama ambruk, hancur, dan itu yang terjadi pada diri kaum muslimin. Pertama muncul bid'ah, udah biarin aja. Muncul lagi, udah biarin aja. Daripada rame, daripada bentrok, daripada pecah hati, udah biarin aja masing-masing. Nah, akhirnya rusak sebagaimana hari ini. Hari ini betul-betul rusak, serusak-rusak. Sunnah Nabi itu menjadi aneh. Bayangkan
mereka tahu ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan muslim kita hampir semuanya berjenggot. Itu ulama-ulama muslim kita hampir semuanya berjenggot. Tapi bisa-bisanya mereka menuduh yang berjenggot itu teroris misalnya, aliran sesat misalnya, Wahabi ini itu. Padahal tokoh mereka sendiri berjenggot. Ya. Hasyim Asy'ari berjenggot. Ya. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, hampir semuanya berjenggot. Bisa-bisanya hari ini menuduh yang berjenggot itu buruk, ekstrim, menyimpang, mau benar sendiri, Wahabi, teroris, gitu. Karena apa? Yaitu tadi, tidak tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Suka-suka mereka saja. Ini kerusakan yang terjadi. Ya disinilah, nggak usah jauh-jauh. Masyarakat Betawi, antum tahu ya, orang-orang Betawi dulu pakaiannya isbal apa tidak? Iya, tidak isbal, cingkrang, tidak nyengser. Lalu bagaimana hari ini anak-anak ngaji yang celananya cingkrang dibilang teroris, aliran sesat, aneh. Padahal engkong-engkong kita dulu di sini rata-rata tidak isbal, pakaian Betawi seperti itu. Dan hampir di daerah-daerah ya, terutama pakaian-pakaian adat gitu, ada pencak silat segala macam. Iya. Ghalata sahibihi, walaupun saudaranya sesama ulama, sesama ahlu sunnah, tapi salah, diterangkan, dijelaskan, diluruskan, qasdan libayanil haq, dengan maksud menerangkan kebenaran. La li izhari aibil ghalib, bukan dengan maksud menyebarkan aib, tidak. Maka kemarin kita bahas bagaimana anak menjarah ayahnya, ayah menjarah anaknya. Termasuk siapa kemarin? Ali bin Madini. Ketika ditanya bagaimana periwayatan ayahnya, awalnya beliau menjawab, tanyakan kepada yang lain. Mungkin nggak enak, nggak tega ya. Tanyakan kepada yang lain. Mereka mengatakan, enggak, kami ingin dengar dari engkau. Bagaimana menurut engkau periwayatan hadis dari ayahmu? Dengan jujur beliau menjawab, jangan terima periwayatan hadis dari ayah. Ayahnya sendiri dijarah. Demi apa? Demi mempertahankan, demi memilah, demi memisahkan mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan. Tadi ini boro-boro anak dengan ayah, ayah dengan anak, ya kan? Satu organisasi, satu kelompok, satu partai tidak berani menyalahkan, walaupun jelas-jelas salah. Ya. Sebaliknya, kalau beda partai berani, gitu ya, beda kelompok berani, bahkan nyari-nyari kesalahan. Karena memang tujuannya itu li'idhari aibil ghalib. Tujuannya menyebarkan aib. Ada sesuatu. Adapun ulama-ulama kita Ahlus Sunnah tidak ada. Mereka bersih insyaallah dari niat itu. Niatnya betul-betul untuk menjaga jangan sampai sabda Nabi bercampur dengan ucapan manusia biasa. Ya. Wala i'tibara biqauli jahil. Jangan tertipu dengan ucapan orang yang jahil. Ucapan orang yang jahil ini jangan dijadikan pegangan, pelajaran. Apa? Kaifa yuraddu ala fulan. Bagaimana Anda menolak ucapan fulan, menyalahkan fulan, menyesatkan fulan, padahal beliau zahid, beliau orang yang zuhud, mutabarrak, mengandung berkah.
berilmu, soleh, puasa Daud, tidak pernah tertinggal qiyamul lail. Ini bukan hujjah. Emang kalau tidak pernah tertinggal qiyamul lail nggak mungkin salah? Emang kalau sudah puasa Daud nggak mungkin salah? Emang kalau dermawan selalu sholat berjamaah nggak mungkin salah? Ya, Ibnu Umar kurang apa? Ya, Ibnu Umar semenjak Nabi mengatakan ni'mar rajul, Ibnu Umar, sebaik-baik lelaki adalah Ibnu Umar. Kalau dia sholat malam, kalau dia menjaga sholat malam, itu sebaik-baik lelaki. Semenjak mendengar ucapan Nabi ini, Ibnu Umar belum pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi dalam masalah mandi junub salah. Dalam masalah wanita mandi junub keliru beliau. Tidak benar mengatakan seluruh rambut wanita harus basah semua. Dan langsung dibantah oleh Aisyah. Aisyah lebih tahu dalam hal ini daripada Ibnu Umar. Gitu ya. Sebaliknya Aisyah yang merupakan istri Nabi, sangat dekat dengan Nabi, wanita yang sangat cerdas dan seterusnya, salah dan keliru dalam masalah sutra salat. Sutra salat. Ya. Ibnu Mas'ud yang merupakan ulama umat ini, turjumanul Quran, sampai dikatakan habrul ummah, habernya umat ini. Haber itu kan istilah untuk Yahudi ya, Bani Israel. Nah, habernya umat yang artinya yang berilmu, yang paling berilmu di kalangan Bani Israel itu haber. Nah, untuk umat ini haber ummah beliau. Tetapi keliru dan salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab. Dan seterusnya banyak sekali. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas salah secara bersamaan. Sama-sama salah dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati oleh suami. Salahnya bisa bareng. Ya. Coba antum misalnya mendengar Syekh bin Baz berpendapat begini, pendapatnya itu sama dengan Syekh Albani, tanpa kompromi ya. Insya Allah antum, saya, kita tenang. Beliau berdua masuk salah sih. Sekali Syekh bin Baz, sekali Syekh Albani berpendapat tentang sebuah perkara dan pendapatnya sama. Tentram kita, tenang kita. Ya, seolah pasti benar. Ini bukan Syekh bin Baz lagi, bukan Syekh Albani lagi. Entah berapa ratus, berapa ribu lebih baik, lebih berilmu daripada Syekh bin Baz, Syekh Albani. Yaitu siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Dua-duanya salah yang sama dalam masalah iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suami sekaligus dia hamil. Pernah dengar pendapat beliau berdua dan pendapatnya salah. Dan pendapat itu secara ra'yu bagus sekali. Apa? Ambil yang paling lama. Kalau wanita ditinggal mati suami, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari kan? Arba'ata asyurin wa asyara. Wanita hamil kalau dicerai suami, iddahnya berapa? Sampai anaknya lahir. Nah, bagaimana ini? Beliau berdua, dan ini dipuji oleh Ibnu Katsir secara ra'yu ya. Iddahnya bagaimana? Ambil yang paling panjang. Misal ketika dia hamil 1 bulan, berarti lahir kan masih 8 bulan lagi. Suaminya meninggal. Maka berapa? Iya, sampai anaknya lahir berarti 8 bulan lagi. Gitu. Yang paling panjang, jangan 4 bulan 10 hari. Kan iddah itu untuk kehati-hatian lebih panjang lebih bagus kan.
Sebaliknya, suaminya meninggal. Di wanita hamil ini, suaminya meninggal. 2 hari setelah suaminya meninggal, dia melahirkan. Maka idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Yang panjang, jangan yang sedikit. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas pendapatnya sama, tanpa kompromi ya, tanpa musyawarah. Mereka ulama, masing-masing punya ilmu, tentu punya kemerdekaan berpendapat sendiri-sendiri. Karena memang secara dalil tidak ada. Maksudnya mereka berdua mungkin belum tahu lah. Kalau udah tahu nggak mungkin menyelisih dalil. Kenapa dua-duanya dikatakan salah oleh Ibnu Katsir? Karena menyelisih dalil. Siapa? Subai'ah al-Aslamiyah, seorang wanita ini hamil. Dan ketika dia hamil itu suaminya meninggal. Nah, beberapa hari, seminggu kira-kira setelah suaminya itu meninggal, dia melahirkan. Begitu melahirkan, beberapa hari, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya, dia keluar rumah, dia berdandan ya, dia menunjukkan bahwa melanggar larangan-larangan iddah. Nah, abangnya sempat marah, engkau masih dalam masa iddah. Kata Subai'ah, tidak, yang aku tahu tidak. Nah, akhirnya melapor kepada Nabi SAW. Nabi membenarkan Subai'ah. Jelas ini dalil yang sahih, sharih, bahwa iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan, tidak peduli kapan suaminya meninggal. Nah, ini sebuah contoh bagaimana sekelas Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas salah bersamaan, salah bareng-bareng ya. Apalagi yang jauh lebih bawah dari beliau. Maka 10 ulama bersepakat dan ternyata salah. Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. 50, 100, bahkan 1000 ulama sepakat tentang sebuah permasalahan dan ternyata kesepakatan itu salah. Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Siapapun bisa salah berupa apapun. Nah, ini yang harus digigit dengan gigi geraham. Dengan demikian kita tidak taklidul a'ma, taklid buta. Jadi li'annal inqiyada innama yakunu ila ma ja'at bihi asy-syari'ah. Karena tunduk, patuh, sami'na wa ata'na itu hanya terhadap dalil, terhadap syariat, la ilal ashkhas, bukan kepada orang. Maka berapa kali Imam Ahmad tidak sependapat dengan Imam Syafi'i gurunya, berapa kali Imam Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Malik gurunya, dan seterusnya. Dan ini dimulai dari para sahabat ya. Bahkan dari Nabi SAW. Artinya kalau memang tidak ada wahyu dari langit, beliau boleh dikritik. Kalau bukan wahyu ya, yaitu ketika beliau memerintahkan untuk membuat perkemahan di satu tempat. Ini menjelang perang Badar atau Uhud ya. Nah, ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, apakah ini wahyu dari langit dari Allah yang kita harus sami'na wa ata'na atau bukan? Atau pandangan Anda?" Dijawab oleh Nabi dengan jujur, "Ini pendapatku, bukan wahyu dari langit." Nah, lalu sahabat ini mengatakan, "Alangkah baiknya kita pindah ke sana, karena di sana dekat dengan sumber air." Beliau terima. Ya. Dan ini terulang lagi dengan Mughis dan Barirah. Insyaallah antum masih ingat Mughis dan Barirah ya. Di mana Barirah
sudah tidak mau lagi kembali kepada Mughis. Mughis dan Barirah ini tadinya suami istri. Dua-duanya budak. Kemudian Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, dibeli oleh Aisyah secara cicilan, ya, istilah sekarang kredit. Kemudian dibebaskan, merdeka. Nah, kita tahu dalam hukum syar'i, seorang wanita yang akhirnya merdeka, suaminya masih budak, maka wanita ini boleh memilih apakah mau meneruskan berumah tangga dengan suaminya yang masih budak itu atau bisa. Kebetulan Barirah ingin pisah, sementara Mughis begitu sedihnya ditinggal oleh Barirah. Maka kemana Barirah pergi diikuti oleh Mughis dengan menangis. Nabi dan Abbas menyaksikan pemandangan ini enggak tega, kasihan kepada Mughis. Lalu Nabi menyarankan kepada Barirah, alangkah baiknya kalau engkau kembali saja kepada Mughis. Barirah cerdas. Barirah bertanya, "Ya Rasul, apakah ini perintah Allah dari langit yang tentu harus aku taati karena engkau adalah utusan Allah, Rasulullah, atau sekedar pendapat?" Dikatakan di situ syafaat. Apa sekedar syafaat? Syafaat itu kan usulan. Nabi menjawab dengan jujur, ini sekedar syafaat, usulan. Maka ditolak oleh Barirah. Itu sekelas Nabi SAW. Kalau memang bukan wahyu, boleh dibantah. Ya. Maksud wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha adalah yang mengandung hukum syar'i. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini mubah, dan seterusnya. Adapun urusan pribadi masing-masing, ya tentu itu ijtihad beliau. Ya. Lebih baik kamu nikah sama ini, gitu. Ya boleh ditaati, boleh tidak. Beda kalau Nabi mengatakan jangan menjandarkan tangan kiri ke belakang. Satu, ya ini harus ditaati karena ini hukum syar'i. Tapi sekedar lebih baik engkau nikah dengan Usama, Muawiyah jangan, Abu Jaham jangan. Seandainya wanita ini mengatakan, maaf ya Rasul, aku mau sama Muawiyah saja, ya tentu Nabi tidak bisa maksa. Dan dia tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, karena sekedar usulan, syafaat. Wa qad yakunu ar-rajulu minal awliya wa ahli al-jannah. Ada seseorang yang merupakan wali Allah, kekasih Allah. Masih ingat wali Allah itu yang bagaimana? Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu yang bagaimana? Yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali Allah. Maka wali-wali Allah ada banyak, ada 9? Oh, ada banyak sekali. Ribuan, mungkin jutaan di negeri kita ini. Beriman, tidak syirik, bertakwa, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Jutaan wali-wali Allah. Ya. Wa ahlul jannah, dan dia ahlul jannah. Dia insya Allah akan masuk surga. Allah tahu ya. Walahu ghalatatun, tapi dalam beberapa hal salah. Dalam masalah wudu ada salahnya, dalam masalah tayamum ada beberapa yang salah, dalam masalah baca Al-Quran ada yang salah. Tapi dia wali Allah, calon penghuni surga. Mungkinkah? Mungkin. Yang tidak pernah salah hanya Rasulullah SAW. Ya. Fala tamna'u manzilatuhu bayana zilalihi.
maka kedudukan dia yang tinggi itu wali Allah, kekasih Allah, orang bertakwa, zahid, orang yang zuhud, dermawan dan seterusnya, tidak menghalangi orang lain untuk menjelaskan kesalahannya. Jangan mentang-mentang zuhud, mentang-mentang dermawan, mentang-mentang ulama, mentang-mentang wali Allah, lalu tidak boleh dikritik. Ini sebuah kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.